siang buat teman-teman semua. Kali ini kita coba untuk melihat harga satuan dari suatu pekerjaan. Bagaimana menentukan harga satuan dari satu pekerjaan ya? Misalnya kita ingin menentukan harga beton seperti yang ada di sini, beton K350 atau FC35 ya. Tapi sebelum kita menentukan harga ini, kita harus tahu dulu harga-harga bahan yang akan kita gunakan. Jadi kita buat dulu daftar harga-harga, yaitu bahan, upah, dan alat. Ada 3 komponen yang utama yang akan kita hitung untuk menentukan harga satuan. Yang pertama adalah tenaga, bahan, alat. Tenaga ini orang ya. Jadi kita harus buat dulu daftar harga tenaga pekerja, mandor, tukang, kepala tukang, operator, pembantu operator, mekanik, dan lain-lain. Harga satuan ini ditentukan oleh daerahnya. Jadi tiap daerah dia akan berbeda. Upah pekerja di satu tempat dengan di tempat lain akan berbeda, tapi dengan rincian dia adalah untuk 7 jam kerja. Kemudian harga bahan ini juga akan berbeda di setiap lokasi, tiap daerah ya, terutama kalau sudah provinsinya berbeda akan terjadi perbedaan yang bisa signifikan, bisa juga tidak terlalu jauh ya. Untuk harga bahan ini, kita ambil contoh di sini harga semen 1 sak 80.148. Ini juga menentukan perhitungan tersendiri. Tidak langsung harga semen di toko kita masukkan. Kita harus menghitung lagi pengangkutan ya, pengangkutan dari lokasi pekerjaan ke toko penyedia semen tadi. Ini harus dihitung juga, jadi jatuh harganya berapa. Tidak berarti harga semen di toko 80.000 langsung kita masukkan 80.000. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal ya. Karena kita akan menghitung pengangkutan, tenaga, dan faktor-faktor lain di jalan ya. Demikian juga yang lain-lain seperti besi beton misalnya di sini. Mungkin kita pesan langsung dari pabrik karena dalam jumlah besar. Jadi harga-harga ini hanya sebagai contoh. Kemudian berikutnya adalah alat ya. Sewa alat. Sewa alat kita hitung per jam. Alat-alat berat ya. Ini ada bulldozer, kompresor mixer, dump truck, dan lain-lain. Harga-harga ini hanya sebagai contoh saja ya, tidak mengikat. Harus menyesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Ini kita ambil contoh bulldozer, harga 1 jamnya 450.000. Kemudian ekskavator 550.000 dan yang lain-lain. Nah, di sini ada lain-lain, itu alat-alat tambahan yang kita gunakan ya. Sekarang kita menentukan harga satuannya. Kita coba untuk pekerjaan land clearing ya, ini pembersihan ya. Yang pertama kita masukkan dulu tenaga, mandor, kemudian koefisien ya. Ini koefisiennya 0,05 kali harga satuan. Mandor tadi harganya 185.000. Kemudian pekerja koefisien 0,1 dengan harga 140.000. Material tidak ada yang kita gunakan material karena kita pembersihan. Kita menggunakan alat di sana. Peralatan yang kita gunakan bulldozer dengan koefisien 0,005. Harganya 450.000. Kemudian ini kita kalikan semua, maka kita dapatkan harganya. Nah, di sini ada biaya umum 5% dikalikan dengan ABC. Kemudian ada keuntungan. Nah, di sini kita bisa masukkan keuntungan ya, keuntungan perusahaan. Di sini 10% dikalikan, baru kemudian kita jumlahkan semua harganya, maka kita mendapatkan harga satuan untuk land clearing 29.200 untuk 1 meter kuadrat, karena satuannya adalah meter kuadrat. Berikutnya kita coba untuk analisa harga satuan galian tanah biasa.
Ini pengupasan dan perataan, artinya setelah kita gali kemudian tanahnya diratakan kembali. Sama, kita masukkan dulu tenaga, mandor, dan pekerja. Mandor koefisiennya 0,026, pekerja 0,051, kemudian kita kalikan harga satuan, lalu kita jumlahkan dan akan dapat hasilnya. Material juga tidak ada yang kita gunakan. Peralatan, kita menggunakan ekskavator dengan koefisien 0,026, harga 550.000, kalikan maka dapat hasilnya. Masukkan biaya umum dan keuntungan 10%, maka kita mendapatkan harga 29.700 untuk 1 meter kubik galian, ya. Satunya meter kubik. Sekarang kita coba untuk harga satuan beton. Di sini kita buat beton K350 atau FC35, ya. Mencampur, mengecor, dan merawat. Satuan 1 meter kubik, ya, untuk 1 meter kubik. Kita masukkan dulu tenaga, mandor, koefisiennya 0,168, kalikan harga satuan. Kemudian kepala tukang 0,024, kalikan harga satuan. Tukang 0,24 kali harga satuan 160.000. Pekerja 1,68 kali 140.000, maka upahnya kita dapatkan Rp308.880. Berikutnya kita masukkan material. Material yang kita gunakan untuk beton, batu pecah 2-3 cm, koefisiennya 0,667, kalikan harga satuan. Kemudian pasir pasang dengan koefisien 0,371 kali harga satuan. Kemudian semen, koefisiennya 8,96, kalikan harga satuan. Berikutnya adalah air satuan liter. Di sini kita masukkan 215 liter dengan harga Rp75 per liter. Kita mendapatkan nilai 972.125,32. Untuk yang ketiga kita masukkan peralatan. Peralatan yang kita gunakan di sini kita masukkan beton molen. Ini untuk mencampur, ya, mixer sebenarnya. Dengan koefisien 0,25 kali harga satuan, kita dapatkan Rp93.750. Nilai ini kita jumlahkan, baru kemudian kita masukkan biaya umum. Biaya umum ini biaya tak terduga, ya. Kita masukkan 5%, kita kalikan totalnya, baru kemudian kita masukkan keuntungan perusahaan bisa sampai 10%, ya. Setelah semua kita dapatkan, maka kita jumlahkan. Jumlah harga 1, 2, 3, 4, maka kita dapatkan harganya Rp1.580.968.061 per Rp100. Kita bulatkan menjadi Rp1.580.900. Nah, jadi untuk menentukan harga satuan pekerjaan, caranya seperti itu. Harga-harga ini hanya sebagai contoh, ya. Harga satuan ini hanya sebagai contoh. Ini tergantung dari daerah masing-masing, ya. Ada ketentuan harga dari kepala daerah biasanya. Kemudian untuk nilai koefisien ini berdasarkan standar, ya. Ada standar khusus untuk menentukan koefisien ini. Jadi tidak juga asal dibuat. Ada standar khusus yang membuat itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan di like.